Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1579 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 27 ayat 2 sampai ayat 6. Yesaya pasal 27 ayat 2 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan menggambarkan Israel, atau dalam konteks sekarang ini gereja Tuhan. Ya, orang percaya, saudara dan saya adalah kebun anggur Tuhan. Tuhanlah pemilik kebun anggur itu. Tuhan menjaga, merawat, dan memberkati kebun anggur kepunyaannya. Haleluya. Tuhan memuji kebun anggur yang elok, yang pertumbuhannya subur dan menghasilkan buah yang lebat buat Tuhan. Tuhan memuji kebun anggur yang menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat 2. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Haleluya. Tuhan menjaga kebun anggurnya. Haleluya. Tuhan mengelola tanah yang akan ditanaminya dan menanaminya dengan anggur pilihan. Haleluya. Tuhan menjaga supaya tidak ada yang mengganggu kebun anggur kepunyaan Tuhan. Tuhan jaga dari hama-hama pengganggu, dari pencuri, dari orang iri, dari orang jahat, dan lain sebagainya. Tuhan yang jaga siang dan malam. Haleluya. Dengar baik. Kalau saudara boleh ada di dunia ini bukan kebetulan. Apalagi kalau saudara dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Ini juga bukan kebetulan, tapi satu anugerah Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan menciptakan kita bukan ngawur, bukan iseng, tapi serius. Amin. Karena Tuhan punya rencana indah buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Haleluya. Tuhan mau saudara dan saya, umat Tuhan, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat ayat 4, perhatikan. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Amin.
Ayat ini memberikan kita satu keterangan bahwa Tuhan betul-betul serius dengan pertumbuhan kita. Amin. Tuhan menjaga kebun anggur miliknya agar tidak dikotori, dicemari, ditumbuhi putri malu dan rumput. Artinya Tuhan mau supaya kebun anggurnya ini bersih, tidak ada rumput yang merampas makanan untuk pohon anggur kepunyaan Tuhan itu. Supaya kebun anggur Tuhan menghasilkan buah yang maksimal. Amin. Haleluya. Tuhan yang jaga saudara dan saya. Tuhan yang bertindak memerangi orang-orang yang hendak menyerang kita, yang berniat tidak baik dengan kita. Tuhan yang akan berperang ganti kita. Amin. Tuhan akan membakar mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Setelah berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini, kita bertumbuh dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Dengar baik, kita harus menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Ayat 6. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya orang percaya, umat Tuhan itu melalui proses pertumbuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Amin. Saudara pernah lihat kebun anggur? Di Bali ada, di Singaraja ada kebun anggur. Anggur itu kan merambat ke sana kemari, tergantung sampai di mana tiang kayu yang menyangganya. Betul? Berbeda dengan pohon yang biasanya tumbuh yang searah dengan akar dan pohonnya itu berdiri vertikal. Tapi pohon anggur tidak seperti itu. Akarnya di sini, tapi pohonnya ke sana kemari. Dia bertumbuh secara horizontal, ke sana kemari, merambat. Amin. Perhatikan ayat 6 ini. Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan apa? Dengan hasilnya. Haleluya. Akar anggur Tuhan ada di Israel, tapi dia akan berkembang, bertumbuh, memenuhi bumi ini dengan hasil buah yang berlimpah-limpah. Haleluya. Dengar baik. Akar kita sama. Kita sekarang adalah carang-carang anggur itu yang menyebar ke seluruh bumi ini. Saudara dan saya harus menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Haleluya. Bicara buah berarti bicara hasil. Buah adalah sesuatu yang keluar dari anggur itu. Saudara yang dikasih Tuhan, bicara buah itu berarti keluar dari diri kita. Amin. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menghasilkan buah Tuhan? Kalau beberapa waktu yang lalu, saya membahas buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, buah-buah roh itu harus keluar, harus kita hasilkan dari diri kita. Amin. Buah yang kedua yang dimaksudkan firman Tuhan adalah kita harus menghasilkan orang-orang percaya yang baru. Dari hasil pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Dan orang yang mendengarkan Injil itu, mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Itulah buah yang harus kita hasilkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Sama seperti kelapa. Dia bertumbuh dan menghasilkan buah kelapa. Nggak ada kelapa berbuah semangka, tidak ada. Sama seperti dengan kita orang percaya. Kita juga harus menghasilkan orang-orang percaya yang baru. Amin. Kalau saudara berkata, Pak Pendeta, saya ini orang sibuk, Pak Pendeta, saya tidak sempat memberitakan Injil. Dengar baik. Kalau begitu, support pelayanan penginjilan dengan apa yang ada pada saudara, yang Tuhan berikan beban buat saudara. Bantu pelayanan. Dengan membantu pekerjaan Tuhan, saudara sudah mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Sama seperti dengan Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10 di sana. Dia seorang perwira Roma.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang dicap orang Yunani, orang kafir, tetapi dia memiliki hati untuk pekerjaan Tuhan. Dia menopang pelayanan, dan Tuhan memperhitungkan semuanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mensupport pelayanan, pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, kita sudah mengambil bagian dalam proyek Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berkata, saya sibuk Pak Pendeta, saya tidak sempat memberitakan Injil. Saudara, bagian saudara support pelayanan. Amin. Kalau saudara sibuk dan tidak mensupport, tidak menopang pelayanan, saudara tidak akan mendapat bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara, dengan membantu pekerjaan Tuhan, saudara sudah menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan yang mulia, memenangkan jiwa bagi Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberkati dengan luar biasa, bantu pelayanan, bantu pemberitaan kabar baik, bantu para hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok daerah, bantu mereka, support mereka, sehingga saudara akan mendapat bagian dalam panen raya. Saudara akan dapat bagian bagi hasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, support pelayanan yang ada di gereja saudara. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1-8, di sana menjelaskan kepada kita bagaimana kita menghasilkan buah. Kita harus tinggal di dalam Tuhan yang adalah pokok anggur itu. Kita harus menempel, kita harus menyatu dengan Tuhan, sehingga Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Amin. Maka kita akan menghasilkan buah yang lebat. Amin. Tinggallah di dalam Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sumber berkat ada bersama dengan kita, maka kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Haleluya. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, maka kita akan terlepas. Kita akan menjadi kering dan dicampakkan dan dibakar ke dalam api yang menyala-nyala. Itu artinya apa? Neraka, saudara. Tuhan mau saudara tinggal di dalam Tuhan, dekat, lekat, erat dengan Tuhan. Haleluya. Kita tahu bersama, kalau kita tidak menghasilkan buah buat Tuhan, Tuhan marah. Saudara ingat, waktu Tuhan Yesus dengan murid-murid sedang lapar dan melihat pohon ara yang sangat rindang daunnya, tumbuh subur, tapi sayang, pohon ara itu tidak berbuah. Tuhan Yesus marah, dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Seketika pohon ara itu menjadi kering. Dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9, di sana ada perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Si pemilik kebun anggur adalah gambaran Allah Bapa, pencipta langit dan bumi ini, dan pekerja kebun anggur itu adalah gambaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah kebun anggur itu, uniknya tumbuh pohon ara yang membuat pemilik kebun anggur ini marah, karena pohon ara itu sudah 3 tahun bertumbuh, tapi dia tidak mendapati buah dari pohon ara itu. Saudara lihat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan bacakan ayat 7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Amin. Artinya apa? Kalau kita masih hidup sampai saat ini,
Itu adalah kesempatan dari Tuhan buat kita untuk apa? Untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Gunakan kesempatan ini dengan baik untuk menghasilkan buah. Jangan-jangan ini tahun terakhir buat kita. Awas, kalau kita masih tidak menghasilkan buah, jangan-jangan ini saudara, tahun terakhir buat kita. Karena kita tidak menghasilkan buah, kita ditebang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilkan buah-buah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ada banyak orang menyesal, tapi sudah percuma. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup, itu berarti kesempatan menghasilkan buah bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, kita gereja Tuhan adalah kebun anggur Tuhan. Dan Tuhan Allah Israel adalah penjaga kebun anggur itu. Kebun anggur itu siapa? Saudara dan saya. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar, bertumbuhlah dalam Tuhan. Berakar kuat pada kebenaran firman. Belajar firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan menghasilkan buah-buah bagi Kristus. Haleluya. Yang ketiga, gunakan kesempatan ini dengan baik untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, menegur, menasihati kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Hamba berdoa berkati semua pendengar, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Khusus untuk orang tua terkasih, Papa yang berulang tahun pada hari ini yang ke-82 tahun. Tuhan memberkati orang tua kami dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus, menyertai setiap langkah kaki dari orang tua terkasih. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.